Belum tentu kita berdoa tapi kita setia. Belum tentu kita melayani tapi kita setia. Belum tentu kita Kristen tapi kita setia. Belum tentu. Karena itu pertanyaan tadi baik untuk kita renungkan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Di bagian awal saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kesetiaan itu bukan soal orang lain. Tetapi kesetiaan itu adalah soal kita. Ada beberapa orang tidak mau ke gereja. Terus satu hari dia datang. Terus ada yang bilang, ini hari masuk gereja. Dia bilang, sebenarnya tidak datang tapi pendeta sudah telepon. Itu soal orang lain. Bukan soal kita. Setia itu adalah proses terus menerus. Proses dari satu hari ke satu hari. Itu namanya setia. Kalau tidak kita akan bilang kita pernah setia dulu. Tapi belum tentu sekarang. Setia itu janji juga. Janji yang melibatkan diri. Melibatkan orang lain. Dan Tuhan. Saya janji saya begini kepada ini, dan di dalamnya ada Tuhan di situ. Ada diri, ada Tuhan, ada orang lain. Karena janji itu melibatkan diri, Tuhan dan orang lain, maka karena itu saudara-saudara, dalam kaitan dengan pertama tadi bahwa janji itu setia itu soal diri, maka dia berkaitan dengan sejumlah hal yang ada urusan dengan komitmen. Tentang apa yang saya ucapkan, tentang apa yang saya lakukan. Saya ingin untuk kita lihat sesuatu yang lebih jauh. Kenapa kita harus setia? Kita menemukan banyak sekali ayat dalam Alkitab yang mengatakan, karena Tuhan itu setia. Kenapa saya mesti setia? Karena Tuhan itu setia. Di dalam kesetiaan itu ada kasih di situ. Tuhan yang penuh kasih itu setia, dan karena itu saya yang percaya kepadanya menyatakan kasih itu di dalam kesetiaan. Karena itu saya pilih teks tadi. Janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Itu kalimat yang bagus bahwa kasih dan kesetiaan itu jalan sama-sama. Jangan sampai ada orang mengatakan kasih tapi dia tidak setia, atau sebaliknya ada orang katanya setia tapi tidak memiliki kasih. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Sesuatu yang dipandang di luar tetapi juga yang digerakkan dari dalam diri kita. Lalu bagaimana sekarang ruang-ruang dari setia itu kepada Tuhan? Saya mencatat 1-2 hal untuk kita renungkan. Mestinya janji setia itu persis seperti janji nikah. Setia dalam untung maupun malang. Kalau kita ibaratkan Tuhan itu seperti mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan, maka setialah dalam untung maupun malang. Dalam sehat maupun sakit. Ini penting sekali karena godaan-godaan kesetiaan itu ada di situ. Ada orang ketika dia untung bisa saja setia, tapi bisa saja dia lupa kesetiaan. Ada orang yang ketika dia mengalami kemalangan bisa saja dia setia, tapi bisa saja dia tergoda untuk tidak setia. Dalam kaitan dengan itu, maka ruang lainnya adalah yang kedua. Setia itu berarti tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan iman kita. Tidak meninggalkan keyakinan kita. Tidak meninggalkan komitmen kita. Karena saya berjanji setia kepadamu. Saya tidak meninggalkan. Yang ketiga, dalam tidak meninggalkan itu bukan berdiam diri. Tapi ada 2 hal yang dilakukan. Memelihara dan melayani. Ada yang memang tidak meninggalkan, tapi ya berdiam diri saja. Memelihara dan melayani menjadi lanjutan
daripada sebuah komitmen untuk setia. Saya pikir ini sebuah perenungan yang dalam sekali untuk tentang kesetiaan. Orang tidak sekedar melihat dari aktivitas, tapi apa yang menggerakkannya dan hal-hal yang dilakukan di luar. Saudara lihat, banyak kali kalau kita lihat orang ikut gereja tuh, banyak yang bisa ikut. Tapi apakah misalnya kita setia untuk betul-betul tunduk kepadanya? Belum tentu. Ada jemaat, ada majelis jemaat, mungkin juga ada hamba Tuhan. Misalnya waktu dengar firman, kita bisa saja punya aktivitas lain. Bisa saja. Sambil inilah, sambil itulah, sambil inilah, sambil itu. Sehingga kalau setia itu tunduk, hormat. Saya ingat dulu Alkitab itu juga kadang-kadang punya fungsi jadi album. Kita lihat dia baca Alkitab, tapi ternyata dia lagi periksa foto satu. Kelihatan. Apalagi HP. Jadi dalam kesetiaan itu tunduk dan hormat harus jalan. Lanjut. Karena itu ada pembaruan hidup dalam janji setia. Karena dia komitmen dari satu hari ke satu hari ke satu hari. Maka ada pembaharuan hidup yang tertulis di dalam hati. Kemudian memungkinkan pembaharuan hidup. Ubahlah ini dunia oleh pembaharuan hidupmu. Jadi kasih, setia, pembaharuan hidup, berubahlah ini dunia. Hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan satu persatu berjalan sendiri. Ketiga, saya pakai kalimat ini, berpenampilan rohani yang baik. Kadang-kadang orang merasa dia begitu rohaninya sampai orang lain tidak rohani. Saudara akan menemukan banyak sekali orang yang oleh karena kerohaniannya dia bisa menghujat orang lain. Dia bisa merusak sesuatu. Karena tadi berpenampilan rohani yang tidak baik. Karena itu sebenarnya dalam kesetiaan itu, dan tadi sudah dimulai dari pembaharuan, mestinya orang berpenampilan rohani yang baik. Saya kira kita tidak meragukan penampilan luarnya. Kita pasti bisa berpakaian yang bagus, berpenampilan yang bagus, semua yang bagus, senyum yang bagus, semua bisa bagus. Tapi ada sesuatu yang lebih di situ supaya dia tidak sekedar sebuah aktivitas rohani, tapi dia penampilan rohani yang baik. Periksalah. Dan dalam itu semua saya akhiri dengan ini. Supaya kasih dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau, tapi dia ada pada lehermu dan tertulis di hatimu, maka engkau akan menjadi bijaksana dalam kata-kata dan keputusan serta penempatan dirimu. Orang kalau setia tuh, coba saudara bayangkan kalau saudara setia sama istri atau suami. Kata-katanya baik. Orang kalau setia itu, dia mengambil keputusan yang baik. Bukan untuk sesaat. Dan menempatkan diri secara baik. Hal itu serius. Ada beberapa keluarga ketika ada dalam masalah, terus ada yang bertanya, dalam urusan ada yang tanya, ini siapa? Dia bilang, ini saya punya istri. Engkau punya istri, kok engkau perlakukan begitu? Engkau menempatkan diri seperti itu. Harusnya, ini siapa? Ini Tuhan. Ini istri, ini suami. Menempatkan diri secara benar. Saya kira saya secara pribadi berefleksi itu secara dalam. Dan belajar. Salah menempatkan diri, kemuliaan Allah yang kita ambil. Salah menempatkan diri, kemuliaan Allah itu kita tarik pada kemuliaan diri. Tanpa sadar. Mungkin ada yang sadar, tapi ada yang tidak sadar. Dia telah menggeser kemuliaan Allah kepada kemuliaan dirinya. Karena itu 3 hal ini saya kira serius. Kata, keputusan, dan penempatan diri. Bagian-bagian dari apa yang kita sebut dengan janji. Aku mau setia kepadamu.
Tuhan memberkati kita.